Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Esa Andriansyah. Saya dari kelas 12 MIPA 1. Hak dan kewajiban warga negara berdasarkan nilai instrumental sila-sila Pancasila. A. Hak atas kewarganegaraan. Pasal 26 ayat 1 dan 2. Yang menjadi warga negara Indonesia adalah setiap orang-orang asli Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan menurut undang-undang. Yang menjadi penduduk Indonesia adalah orang-orang asli Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang tinggal di Indonesia. Pasal 26 menjadi jaminan hak atas status kewarganegaraan bagi setiap orang yang tidak bisa dicabut semena-mena. B. Kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Pada pasal 27 ayat 1 mengatakan setiap warga negara bersamaan memiliki kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dan wajib untuk menjunjung hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ini menjadi jaminan hak atas persamaan kedudukan hukum dan pemerintahan dan menjadi kewajiban bagi setiap orang untuk menjunjung hukum dan pemerintahan. C. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat 2 menyatakan tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. D. Bela negara. Pasal 27 ayat 3 menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. E. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Pada pasal 28 menyatakan setiap warga negara berhak berserikat dan berkumpul untuk mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan dan sebagainya. F. Kemerdekaan memeluk agama. Pada pasal 29 ayat 1, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian pada pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan bagi setiap warganya dalam memeluk agama dan beribadah sesuai agamanya masing-masing dan kepercayaannya masing-masing. G. Pertahanan dan keamanan negara. Pada pasal 30 ayat 1 dan 2, ketentuan tersebut menyatakan bahwa setiap warga negara wajib dan ikut serta untuk pertahanan dan keamanan negara. H. Hak atas pendidikan. Pada pasal 31 ayat 1, tujuan pendidikan di Indonesia terdapat pada UUD 1945 pada alinea keempat, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada pasal 31 ayat 1 menyatakan negara berkewajiban ataupun negara harus menciptakan pendidikan bagi bangsa. Kemudian pada pasal 30 ayat 2, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dasar
dan dibiayai oleh pemerintah. I. Kebudayaan nasional Indonesia. Pada pasal 32 ayat 1 menyatakan negara memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia, yang dimana masyarakat diberikan kebebasan untuk membangun nilai-nilai budayanya. Kemudian pada pasal 32 ayat 2, negara menghormati setiap bahasa daerah yang dimana itu merupakan kekayaan budaya nasional. Kemudian K. Perekonomian nasional. Pada UUD 1945 NRI pasal 33 menyatakan tentang perekonomian nasional terdapat 5 ayat. Yang pertama, perekonomian dibangun berdasarkan usaha bersama atau asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi penting dikuasai oleh negara. Yang ketiga, tanah, air, dan sumber kekayaan alam yang di dalamnya dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Yang keempat, perekonomian dibangun berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, keberlanjutan, kemandirian, berwawasan lingkungan, dan mempersatukan kesatuan dan persatuan untuk seluruh masyarakat. Yang terakhir, yang kelima, yaitu ketentuan tentang pelaksanaan pasal ini diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Pasal 33 ini tentang perekonomian usaha untuk mencapai kemakmuran seluruh rakyat. K. Kesejahteraan sosial. Pasal 34 UUD NRI tahun 1945 memiliki 4 ayat. Yang pertama, fakir miskin dan anak-anak terlantar dirawat ataupun diurusi oleh negara. Yang kedua, mengembangkan jaminan sosial untuk seluruh rakyat dan untuk masyarakat yang lemah dan tidak mampu dengan memperhatikan martabat sosial. Yang ketiga, negara menyediakan fasilitas kesehatan dan fasilitas umum yang layak. Yang keempat, ketentuan tentang pelaksanaan pasal ini diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Pasal 34 ini mengatur tentang bagaimana hak warga negara untuk mendapatkan jaminan sosial, fasilitas umum, dan fasilitas kesehatan yang layak. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.